Uh, Malam, Pak. Mata kuliah kita metode penelitian. Ya, mungkin ini kelas yang sama yang kemarin ya, masalahnya orangnya sama saja ya. Saya ada ngajar di kelas ini kemarin di mata kuliah standar akuntansi keuangan. Kelihatannya orangnya sama juga ini, sebagian besar ya. Iya, Pak. Yang angkatan 2018 kelas B, ya kan ya? 2018 kelas B. Iya, benar, Pak. Ya. Oke, jadi kita ada ketemu 2 kali di semester ini, ya. Oke. Kuliah kita ini metode penelitian. Ini sudah merupakan mata kuliah tingkat lanjut, ya. Ini prasyarat untuk kalian mengambil skripsi, ya. Jadi skripsi itu syaratnya sudah menempuh 120 SKS dan sudah menempuh mata kuliah metode penelitian. Jadi mata kuliah ini penting buat prasyarat itu, dan seperti kita tahu skripsi adalah syarat akhir, ya, tugas akhir untuk kalian menyelesaikan program sarjana. Harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menempuh skripsi. Nanti saya terangkan ada beberapa syarat tertentu untuk mata kuliah ini, ada persyaratan tugas yang harus dipenuhi juga, ya. Saya akan terangkan hari ini, ya. Baik, saya akan sharing dulu deskripsi mata kuliah. Ya, karena ini kuliah pertama, maka saya harus terangkan lebih dahulu deskripsi kuliah, termasuk juga rencana pembelajaran, ya, dan berbagai macam peraturan atau cara-cara komponen dalam melakukan penilaian untuk mata kuliah ini, metode penelitian. Ya, mata kuliahnya metode penelitian SKS 3, kuliahnya tiap Rabu malam jam 9. Dan kita memakai sistem daring, ya. Seperti saya jelaskan di kuliah kemarin, kita memakai sistem daring, ya. Saya mengajar mata kuliah ini bersama dengan beberapa dosen lain, Pak Rizwan Yudi, Pak Rianta, itu di kelas yang lain. Kemudian ada Profesor Ahmad Ghazali. Tapi nanti kami sudah sepakat untuk akan sharing, ya, maksudnya sharing itu karena ini mata kuliah penting, ya. Ada beberapa hal yang harus seragam antar kelas, jadi ada beberapa kelas yang kami satukan secara daring, ya, dalam artian kami akan bergantian mengajar beberapa topik, ya, dan materi yang sama akan dibagikan ke semua kelas. Dibagikan gampang kalau daring kan, tinggal direkam, kemudian Anda menyimaknya, ya. Itu ada kesepakatan itu di antara kami dan disetujui oleh ketua jurusan. Hal ini untuk supaya ada keseragaman pemahaman di antara semua mahasiswa, terutama jurusan akuntansi, sehingga pada saat mengambil skripsi nanti tidak akan ditemui masalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang kurang dipelajari. Karena dari pengalaman sebelumnya, begitu ujian skripsi banyak yang jelek hasilnya atau tidak sesuai harapan pada saat ujian, ternyata menyalahkan mata kuliah metode penelitian yang tidak mengajarkan, katanya. Nah, berarti kami harus betulkan, ya, metode penelitian harus diajarkan betul-betul sehingga tidak bermasalah nanti pada saat menempuh skripsi. Pemahaman yang dalam pada saat mempelajari metode penelitian ini amat memudahkan nanti adanya kekurang sempurnaan akan dihindari, ya, karena sudah kalian pelajari detailnya di mata kuliah ini. Itu sebabnya kenapa ketua jurusan meminta saya mengajar mata kuliah ini
dengan harapan saya bisa langsung ikut mempersiapkan kalian sehingga memenuhi target yang kualitas yang diinginkan untuk penelitian skripsi nantinya. Ya. Kita di kampus ini amat menekankan kualitas skripsi karena itu adalah pertanda sudah baiknya atmosfer akademik. Ya, atmosfer akademik itu dinilai bagus kalau kualitas riset termasuk penelitian baik dosen maupun mahasiswa itu bermutu tinggi. Bermutu tinggi itu berarti sesuai dengan syarat yang diminta oleh kondisi sekarang. Ya. Penelitian ini sifatnya terus-menerus berkembang, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian yang sudah lewat, sudah lama, sudah basi, ya, tidak sesuai dengan keadaan sekarang, itu dianggap bermutu rendah. Ya. Jadi penelitian yang sesuai dengan keadaan kita sekarang, sesuai perkembangan yang ada, mengikuti itu dikatakan bermutu tinggi, sehingga bisa menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu maksud penelitian seperti itu. Ya. Kita di perguruan tinggi ini punya tridharma, ya. Jadi pengajar, dosen, dan juga mahasiswa sama, itu bukan hanya belajar dan mengajar, tapi melakukan tugas lain, dharma yang lain, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian, seperti kita tahu, itu dilakukan oleh mahasiswa, dosen, terutama. Dosen itu bekerja bukan hanya pengajar kalau di kampus, ya, tapi peneliti. Yang melakukan penelitian. Penelitian akan lebih bagus lagi nilainya kalau dia berkolaborasi dengan para mahasiswa. Dengan harapan output atau outcome dari penelitian tersebut bisa diaplikasikan kepada kepentingan masyarakat. Ya, jadi kepentingan masyarakat. Yang amat ideal, yang seperti itu. Kita bukan hanya di kampus, yang idealnya bukan hanya belajar, tapi meneliti. Ya. Kita lembaga riset sekaligus lembaga pendidikan. Kita bukan lembaga kursus hanya belajar saja, ya. Tidak, kita melakukan penelitian. Nah, makanya itu juga harus dilengkapi kemampuan mahasiswa seperti apa, ya, melakukan penelitian. Dosennya juga harus terutama mumpuni dalam melakukan penelitian karena memang tugas utama mereka. Nanti saya jelaskan di perkuliahan hari ini kenapa penelitian penting dilakukan, ya, karena itu akan menjadi dasar yang menjadi fondasi kenapa kita menempuh cara seperti itu dalam penelitian. Apalagi kita bergerak dalam ilmu bisnis, di akuntansi dan manajemen ilmu bisnis. Itu juga dipentingkan, bisnis juga penting memerlukan penelitian, riset. Ya. Karena itu akan menjadi input bagi mereka untuk mengambil keputusan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam praktek bisnis. Ya. Oke. Ini deskripsi umum, ya. Kemudian capaian pembelajaran, apa yang mau kita capai waktu kita mempelajari mata kuliahnya adalah seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capaian yang mau kita capai. Pertama, mahasiswa harus mampu menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kalian harus paham bagaimana permasalahan yang dihadapi. Bagaimana ini bisa diatasi dengan melakukan penelitian. Ada masalah yang kalian identifikasi. Apa masalah yang mau dipecahkan? Kemudian penelitian itu mau apa? Tujuannya apa untuk mengatasi masalah itu? Itu harus bisa dirumuskan. Kemudian mahasiswa harus mampu menyusun tinjauan pustaka atau literatur pada proposal penelitian. Maksudnya, kalau kalian menyusun penelitian, biasanya itu tidak berangkat sendiri. Dia harus berpijak pada penelitian yang sudah ada, atau teori yang sudah ada. Itu akan menjadi pustaka yang harus diacu. Ya, ibaratnya kita duduk naik tangga, kita tidak bisa langsung naik tangga ke atas meloncat, ya, tapi harus menaiki anak tangganya. Anak tangganya fondasinya adalah penelitian atau teori yang sudah dibentuk oleh peneliti terdahulu. Dari situ kita bisa berpijak, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Nah, untuk itu kalian harus paham bagaimana mempelajari, menyusun, ya, dan juga mengutipnya dengan baik, ya. Dan hal yang utama adalah kemampuan kalian untuk menulis. Ya. Itu yang juga ditekankan nantinya. Menulis dalam artian membuat penelitian itu harus ada benang merahnya yang terjalin dari cara berpikir, yang harus mampu dituliskan dengan baik. Ya. Itu yang utama. Kemudian juga karena kita melakukan penelitian, kita harus mampu juga menyusun rancangannya,
desainnya seperti apa, ya. Kita mau susun apa saja, ya. Komponen-komponennya apa saja dan bagaimana caranya melakukan pengumpulan data sehingga kita mampu melakukan penelitian dengan benar. Rancangan penelitian atau research design. Karena penelitian itu harus mendapatkan data. Jadi datanya dikumpulnya seperti apa? Nah, itu harus dirancang terlebih dahulu. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menyusun rancangan analisis data. Data kalau sudah didapatkan dianalisis, ya, macam-macam caranya. Analisis pakai statistik atau analisis yang sifatnya konten menyangkut isi, ya. Yang kualitatif bisa juga. Ini harus disusun dengan baik rancangannya seperti apa. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian yang setara dengan skripsi. Ya. Maksudnya, proposal yang bisa mengarah pada skripsi. Ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan, penilaian salah satunya adalah dari kualitas kalian membuat proposal penelitian. Ya. Proposal ini sebaiknya akan ditindaklanjuti dengan serius nanti pada saat kalian mengambil skripsi, ya. Ini kalian semester 5 ya sekarang ya, semester 5 ya. Semester 6, semester 7 kalian ada mengambil mata kuliah skripsi yaitu proposal. Proposal itu dikonsultasikan atau digodok sekali lagi dengan dosen pembimbingnya. Nanti di semester 7 tahun depan. Nah, semester 8 baru dikerjakan secara penuh. 1 semester sampai ujian di akhir semesternya. Nah, kalau kalian bisa mempersiapkan dari sekarang, ya, itu akan dipermudah prosesnya, ya kan? Kalau kalian sudah dari akhir semester ini ada punya proposal yang bagus yang kalian mau kerjakan nanti, tahun depan kalian tinggal lanjutkan aja itu. Ya. Atau kalian mau langsung kerjakan boleh nanti di semester 6 boleh kalau kalian mengambil, kalau menurut kurikulum baru, itu adalah pembelajaran di luar kampus dalam bentuk penelitian. Maksudnya di luar kampus, di luar metode yang biasa, ya. Boleh, kalau memang itu diinginkan, langsung diambil semester depan, boleh, ya. Syaratnya kalian sudah harus mengambil ini, mata kuliah ini. Ya. Boleh seperti itu. Jadi, mungkin amat mempersingkat. Kalau kami nilai bagus, itu akan kami permudah caranya sehingga mengambil duluan. Skripnya diambil duluan di semester nanti, semester 6 boleh. Ya, kemudian semester 7 digarap lebih lanjut, itu terutama untuk penelitian yang agak berat, ya, dan kalian berminat untuk melakukannya secara serius, ya kami akan bantu, ya. Dan ada outcome tertentu yang diharapkan, sehingga kalau umpama sempat kalian 1 tahun mengerjakan itu, ya, dan dibuat naskah publikasinya, mungkin nanti akan, kalau penelitian itu bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah yang berreputasi tinggi, itu kami sudah memikirkan bahwa Anda tidak perlu lagi ujian skripsi nantinya. Nggak perlu ujian karena kalau sudah dipublikasikan oleh jurnal bereputasi berarti sudah diuji oleh banyak orang. Tidak ada ujian skripsi, jadi langsung Anda dapat nilai A nanti kalau mau menempuh seperti itu. Itu rancangan kurikulum yang akan kita jalankan nanti dimulai semester depan menurut kurikulum Kampus Merdeka. Ya. Ini belum kita terapkan sekarang, cuman kalian saya kasih tahu duluan karena kalian akan terdampak nantinya, maksudnya bisa mengikuti pola seperti itu. Ya. Jadi penelitian bisa salah satu jalur buat kalian memperdalam, ya, terutama yang memang berniat menjadi peneliti, ya, itu amat berguna sekali. Nah, kami juga sepakat dengan Pak Rizwan Yudi dan Ketua Jurusan Pak Saiful bahwa outcome proposal ini akan kami seleksi betul-betul, ya. Bahkan akan ikut kami lombakan, kalau misalnya bagus, akan ikut kami lombakan di pekan kreativitas mahasiswa PKN dalam bentuk penelitian, ya. Kalau memang itu bagus, nanti akan dibiayai oleh Direktorat Belmawa Kementerian, ya. Ada pendanaan khusus dari mereka kalau nilai bagus, nah itu akan bagus sekali hasilnya, ya. Ada pendanaan juga, ya. Kampus pun kalau memang dari pemerintah menyediakan dana seperti itu akan menambahi juga nanti kalau nilai bagus tambah juga oleh kampus. Jadi adanya persyaratan melakukan tugas dalam bentuk proposal ini amat banyak menunjang dalam beberapa hal ke depan nantinya. Ya.
Jadi mulai sekarang dipikirkan untuk membuat proposalnya, ya. Di akhir semester nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian pencapaian lain yang juga harus kalian mampu tunjukkan adalah mampu memahami prinsip-prinsip dasar, teknik presentasi, dan menerapkan dalam bentuk membuat slide presentasi dan menyajikannya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, sesudah kalian membuat proposal, nanti ada sesi kita melakukan presentasi. Ya. Ada saya plot 2 atau 3 kali perkuliahan kita khusus melakukan presentasi untuk proposal penelitian kalian. Nanti akan saya terangkan di sesi rencana perkuliahan. Jadi semua ini akan berusaha kita capai melalui mata kuliah ini, ya. Perumusan masalah, peninjauan pustaka, rancangan penelitian, kemudian analisis data akan kita pelajari, ya. Kemudian pada akhirnya kalian langsung membuat proposal penelitian, presentasikan, kami akan bantu dalam memperbaikinya nanti. Proposal yang akhirnya diajukan pada akhir semester, ya, nanti proposal yang sudah dipresentasikan boleh kalian perbaiki lagi berdasarkan input yang saya berikan, ya, berdasarkan komentar penilaian saya berikan. Kalau mau lebih bagus lagi, perbaiki lagi, ya. Dan itu akan menjadi komponen juga di penilaian akhir. Oke, itu ya capaian pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian metode pengajaran, ya, sama seperti mata kuliah lain, ya mungkin mata kuliah yang sama yang kalian tempuh bersama saya minggu kemarin, ya, sama aspek teoris ditekankan, dan saya mendorong agar virtual meeting ini hanya untuk tempat bertanya, berdiskusi, ya, tidak bersifat monolog. Dan pembelajaran pengalaman, experiential learning itu dalam mata kuliah ini adalah dengan melakukan sendiri, membuat proposal penelitian. Untuk itu kalian perlu melakukan beberapa hal, misalnya mempelajari permasalahan penelitian, ya, menyusunnya dan sebagainya. Itu kan learning by doing, ya. Kalian belajar sambil mengerjakan, learning by doing. Sambil kami memberikan ilmunya, ya, pengetahuan berkaitan dengan metodenya, kalian langsung saja mengerjakan. Nanti hasil akhirnya itu proposal akan kami lihat. Nah, dengan metode ini diharapkan Anda dapat belajar berpikir kritis, analitis, ya, mampu berkomunikasi dengan baik karena tadi ada presentasi. Kuliah daring sama seperti penjelasan saya kemarin, ini diusahakan optimal, ya. Kalian harus menyiapkan sarana-prasarana, kalau ada masalah kasih tahu saya. Kemudian harus aktif nanti di virtual meeting ini, dan saya usahakan semua bahan akan saya berikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan virtual meeting, virtual class, ya, virtual pertemuan virtual seperti ini. Jadi murni kita hanya berdiskusi pada saat kita melakukan kelas virtual. Bahan saya berikan terlebih dahulu. Kalau nggak sempat saya berikan, saya ngajar sebentar, ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan juga harus dijawab pada saat itu. Kalau umpama saya nggak sempat mengambil bahan. Kuliah daring kita, seperti saya jelaskan kemarin, pakai platform WEVA. Ini belum saya luncurkan, nanti segera saya umumkan di WA Group kalau sudah diluncurkan, dan kalian harus login ke situ. Dan kita memakai aplikasi CloudX untuk virtual meeting-nya. Nah, komponen sama seperti yang lain, 10, 20, 30, 40, ya. Tapi sama seperti mata kuliah yang lain, kalau saya memberikan tugas, tugasnya akan muncul juga di ujian akhir. Tadi saya katakan tugas yang utama untuk mata kuliah ini adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian bukan 20 nilainya, lebih dari itu karena saya akan nanyakan di ujian akhir nantinya. Proposalnya secara ringkas seperti apa yang kalian pelajari dari komentar yang saya berikan, itu akan muncul di ujian akhir. Ya. Ada juga pertanyaan menyangkut proposal di ujian akhir, sehingga akan mendongkrak nilainya bukan 20 lagi, ya, jadi sekitar hampir 40 nanti. Makanya tugas proposal itu jangan main-main, harus dikerjakan dengan serius. Oke. Referensi modulnya modul slide presentasi kalau dari saya, ya, saya tidak buat modul khusus, presentasi saja, cuman bukunya ada beberapa, ya. Buku teks standar Uma Sekaran dan Roger Bugi ini ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris saya juga punya, ya. Yang bahasa Inggris saya sharing kalau mau, ya. Kalau bahasa Indonesia kalian harus beli sendiri, ada dari Selemba 4 dan bahasa Indonesianya ada, ya. Nanti saya kasih tahu kalau mau beli, karena saya sudah kontak dengan si penerbitnya ini, katanya mau menyediakan kalau masih mau beli, ya. Kalau umpama di toko buku nggak ada, dia ada punya. Ya, nanti saya kasih tahu kalau mau berniat beli. Ya. Saya mengambil bukunya dari situ, metode penelitian untuk bisnis oleh Uma Sekaran dan Roger Bugi.
Buku bahasa Inggrisnya ada, ntar saya share dulu mana tadi buku bahasa Inggrisnya. Kalau kalian mau lihat ya. Mana tadi? Oh di slide nggak muncul di sini. Nanti saya sharing aja di link yang saya mau kasihkan nanti. Kalian bisa lihat di situ. Nah, rencana perkuliahan sama ya. Kita 16 kali perkuliahan. Minggu ke-8 kita ujian dengan semester. Sebelumnya ada bahannya. Ya, untuk hari ini, untuk kuliah hari ini tanggal 23 September itu hanya pengantar dari saya, penjelasan dan seluruh pengantar. Nanti ada bab 1 berkaitan dengan pengantar penelitian habis ini. Kemudian di minggu kedua, bab 2 menyangkut penyelidikan ilmiah dan proses penelitian ya, yang bersifat basic ya, maksudnya terutama untuk membahas bagaimana kita melakukan perumusan masalah. Bab 2. Ya. Kemudian bab 3-nya berkaitan dengan proses penelitian untuk kerangka teoritis ya, dan pengembangan hipotesis. Kerangka teoritis berdasarkan pada studi pustaka tadi itu. Tinjauan pustaka. Untuk dalam rangka membuat kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Kemudian karena kalian diminta membuat proposal, sementara mungkin beberapa dari kalian tidak familiar dengan atau belum banyak tahu tentang penelitian, kami akan nanti sediakan slot waktu di minggu keempat untuk tinjauan penelitian di bidang akuntansi. Sebenarnya berapa bulan yang lalu kami sudah mengadakan webinar. 4 orang dosen kita di jurusan akuntansi masing-masing membeberkan perkembangan riset. Ya, nanti akan saya sharing linknya kalau kalian tidak pernah nonton acara webinar itu. Ya. Webinarnya bulan apa kemarin ya? Yang berbicara Pak Dr. Yapis untuk penelitian akuntansi sektor publik, kemudian saya untuk penelitian yang menyangkut pelaporan terintegrasi dan CSR, kemudian Pak Saiful untuk penelitian di bidang perpajakan, kemudian Pak Dr. Iswan Yudi untuk penelitian di bidang sistem informasi. Justru kami tidak kami sediakan khusus untuk akuntansi keuangan, tapi mungkin kami adakan khusus nanti webinar tambahan di bidang akuntansi keuangan. Ya, karena waktu itu webinarnya diselenggarakan dalam rangka mata kuliah seminar akuntansi. Dan kebetulan untuk akuntansi keuangannya itu sudah ada khusus kita buat untuk seminar topik-topik berkaitan dengan akuntansi keuangan. Ya. Nanti saya sharing itunya ya, linknya itu. Jadi mungkin kuliah yang keempat ini berisikan berbagai macam link video ya yang kalian bisa simak untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang perkembangan penelitian di bidang akuntansi. Dan kami mendorong topik-topik riset di bidang untuk skripsi akan mengacu ke rancangan atau garis besar yang dikemukakan oleh dosen-dosen tadi itu. Ya, itu khusus di bab 4. Kemudian bab 5 di minggu kelima kita lanjut ke elemen-elemen rancangan penelitian atau desain penelitiannya. Ya. Elemen-elemennya apa saja. Kemudian bab 6 menyangkut bagaimana melakukan pengukuran atas variabel. Ya. Kemudian bab 7 metode pengumpulan datanya seperti apa. Baru masuk ke ujian tengah semester. Ya. Kemudian setelah UTS kita lanjut ke bahan mengenai sampling atau penyampelan. Kemudian kita tinjau sebentar konsep-konsep statistika yang digunakan dalam penelitian. Kalau kita menggunakan penelitian yang kuantitatif, kita harus mengacu kepada cara-cara statistika. Ya. Kemudian setelah itu analisis dan interpretasi data seperti apa, dan terakhir bagaimana melakukan penulisan laporan penelitian. Nah, sesudah UTS, kalian sudah harus, karena kami sudah memberikan sebagian besar ilmunya sebelum UTS, sesudah UTS ini kalian sudah harus pelan-pelan membuat proposal tadi itu, ya. 1, 2, 3, 4 minggu, 1 bulan sudah disediakan waktu untuk kalian menyempurnakan proposal penelitian. Nah, di minggu ke-13 kita akan mulai presentasi proposal penelitian tersebut. Saya sediakan waktu 3 kali perkuliahan, ya, untuk kita melakukan presentasi masing-masing orang, proposalnya seperti apa.
Kita ada 30-an orang, berarti makanya saya sediakan 3 kali pertemuan ini supaya masih optimal pembahasan di masing-masing pertemuan ini. Umpama dalam 1 kali perkuliahan 10 orang, ya 3 kali kita adakan seperti itu. Ya, presentasi kalau memang tak sempat waktunya, nanti mungkin presentasi bisa dalam bentuk video, ya, videonya di sharing, ya. Yang lain juga bisa nilai, ya, bisa melakukan penilaian juga, ya. Kalau umpama waktunya nggak sempat, kita adakan di 1 kali pertemuan, saya minta kalian bikin videonya saja, ya. Sebagai bentuk presentasi. Nah, setelah itu, setelah semua selesai, baru di minggu ke-16 kita ujian akhir semester di tanggal 6 Januari 2021. Ya, itu rancangan kita untuk mata kuliah ini, ya. Untuk mata kuliah ini ada semacam proposal seperti itu. Ini lupa saya tulis 2021, ya. 2021. Ya, ada pertanyaan mengenai ini? Ada pertanyaan atau komentar mengenai tugas kita ini? Baik, Pak. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk penelitian di era pandemi sekarang itu, kalau menurut Bapak, apakah ada tantangan tersendiri begitu? Nah, suaranya lebih keras, Pak. Ya, Pak. Di Ya. era pandemi sekarang, berkaitan dengan konteks penelitian, apakah ada tantangan tersendiri begitu untuk penelitian? Jikalau memang ada, apa tipsnya, Pak, untuk kami nanti kalau seandainya untuk melakukan proses penelitian? Mungkin itu saja, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Dalam masa pandemi ini memang kita dibatasi, kan, tidak boleh melakukan kontak fisik, social distancing, ya. Jadi kalau umpama kalian melakukan penelitian yang sifatnya data primer itu kalian harus mencari datanya sendiri langsung, misalnya melakukan survei, ya. Itu sebaiknya jangan dilakukan secara kontak fisik langsung. Tapi teknologi sekarang amat mempermudah itu, kalian bisa melakukan survei secara daring, ya. Secara daring maksudnya bisa dikirimkan saja surveinya itu secara daring. Mahasiswa yang semester kemarin juga ada yang sebagian yang sudah sempat melakukan penelitian, sudah sempat melakukan penelitian sebelum pandemi, dan ada yang belum sempat. Yang belum sempat ini akhirnya diakali dengan melakukan, bukan diakali, ya, alternatifnya adalah dengan melakukan penelitian secara daring, ya. Jadi itu. Kalau kita memakai penelitian yang data sekunder, nggak masalah. Ya, misalnya kalian mengambil data-data laporan keuangan yang ada di laporan keuangan, tinggal ambil datanya saja, itu nggak masalah. Kalian bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi yang menjadi masalah ada penelitian yang menyangkut data primer, ya, dalam survei atau wawancara dan sebagainya akan terkendala karena adanya pembatasan seperti itu. Ya. Bahkan kalau di kampus lain, karena memang aturannya ketat, itu nggak diperbolehkan sama sekali itu melakukan penelitian semacam itu. Jadi penggantinya harus pakai online survei online. Tapi survei online juga valid saja, menurut penelitian boleh seperti itu, ya. Kirimkan saja pakai Google Form gitu, ya. Kirim ke orangnya, orang bisa jawab. Memang sedikit terkendala karena mungkin kita tidak bisa mengawasi secara penuh, ya, ada gangguan sebagainya. Cuman itu dimaklumi saja, dan sejauh ini tidak ada hal penyimpangan yang sifatnya menyimpang kalau berkaitan dengan itu, ya. Bahkan ada penelitian masa di tingkat S2, ya, katanya dia nggak bisa melakukan karena nggak bisa datang ke tempat yang jadi objek penelitiannya. Kenapa tidak pakai telepon? Saya bilang, saya sarankan pakai telepon saja, nggak masalah, ya. Kalau menanyakan sesuatu bisa saja pakai telepon, ya. Kuesionernya diisi secara manual, tapi memakai telepon boleh seperti itu, ya.
Jadi tidak masalah ya, itu di masa pandemi sekarang masih bisa dilakukan, kecuali penelitian yang sifatnya pengamatan langsung, itu nggak bisa dilakukan terpaksa ya. Misalnya ada penelitian yang sifatnya kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung, ya itu sulit dilakukan karena ada protokol kesehatan, kecuali disepakati dengan mereka seperti apa sehingga bisa dilakukan protokol kesehatan. Oke, itu ya. Bisa menjawab ya? Menyangkut di masa pandemi sekarang ini. Jadi secara teknis tidak ada kendala yang berarti ya. Kita bisa menggantinya dengan metode online. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut ke bab pertama tentang pengantar penelitian bisnis. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Zahri mau bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya ujian akhir nanti itu, Pak, kita itu ujiannya secara tertulis kah atau presentasi, Pak? Oh, ujian akhir tertulis ya, tetap tertulis. Presentasi itu untuk penilaian tugas kalian di akhir semester. Yang tadi saya bilang di 3 minggu terakhir tadi. Ujian akhirnya di tanggal 6 Januari itu tetap pakai ujian tulis ya. Ujian tulis, tapi sebagian besar pertanyaannya adalah dari proposal yang kalian bikin juga ya. Di proposal itu nilainya nggak ada nilai tersendiri dari tugas, ada juga nilai untuk ujian akhir ya. Biasanya saya ambil pertanyaannya dari proposal itu. Ya, misalnya di pertanyaan akhir saya minta kalian menguraikan tentang proposalnya seperti apa, kemudian hipotesisnya seperti apa, dan bagaimana rancangan yang tepat untuk itu. Ya. Saya lebih pada ujian akhir itu lebih pada saya mengetahui kedalaman kalian memahami konsep-konsep penelitian yang akan mudah tergambar dilihat dari proposalnya. Nah, sekarang saya tanya ulang saja di ujian. Nah, jauh-jauh dari situ nggak usah khawatir tentang ujiannya. Selama tugas pembuatan proposal dikerjakan dengan baik, ujiannya otomatis akan baik juga. Ya. Karena pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ juga, apa yang kalian lakukan di proposal penelitian. Ya, itu ya menyangkut ujian akhir. Ada lagi? Kalau nggak ada, langsung saya masuk ke bahan di topik yang pertama. Pengantar dulu ya, pengantar tentang penelitian bisnis, business research. Anda diminta nanti memahami apa itu dimaksud penelitian, research, ya, menguraikan nilai penting penelitian dalam bisnis, dan berbagai permasalahan yang dipecahkan melalui penelitian bisnis, dan bagaimana manajer perlu tahu juga dengan penelitian, dan bagaimana manajer berinteraksi dengan peneliti. Dan saya juga perlu juga mengingatkan bahwa kita harus melakukan tindakan beretika dalam melakukan penelitian. Etika harus ditekankan, makanya disampaikan saja di awal kuliah. Apa itu riset? Apa itu penelitian? Ya. Ada yang bisa jawab? Ini ada ada bahasa Inggrisnya. Apa itu penelitian? Ini ada bahasa Inggrisnya, tinggal terjemahkan saja di sini. Saya sengaja berapa slide saya pakai bahasa Inggris, ya, karena harus membiasakan kalian. Karena banyak literatur itu masih dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, jadi slide saya juga separuh bahasa Inggris, saya campur-campur saja. Apa itu riset atau penelitian? Dalam bahasa Inggris research, ya, dalam terjemahkan dalam bahasa Indonesia penelitian. Penelitian beda dengan penyelidikan. Penyelidikan itu bahasa Inggrisnya investigation. Kalau penelitian riset. Ya. Apa itu? Proses apa? Ini ada bahasa Inggrisnya. Proses finding solution. Finding solution itu apa? Mencari solusi. Ya, atau pemecahan masalah atas permasalahan setelah melakukan studi dan analisis yang mendalam. Thorough study and analysis maksudnya
studi dan analisis yang mendalam atas faktor-faktor situasionalnya. Ya. Jadi penelitian pada intinya adalah berusaha mencari pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya dilakukan setelah benar-benar mendalami faktor-faktor yang mungkin berdampak terhadap hal tersebut. Itu namanya research. Kenapa dinamakan research? Search dalam bahasa Inggris itu mencari. Mencari ulang ya. Terjemahan kasarnya gitu. Maksudnya lebih dari sekedar mencari biasa, tapi mencari yang sifatnya thorough, itu adalah mendalam. Ya. Jadi berusaha mencari pemecahan melalui studi dan analisis. Nah, dalam lingkup perusahaan, riset itu juga diperlukan. Karena apa? Karena manajer itu terus-menerus menghadapi masalah dan membuat keputusan. Sehingga dia juga harus secara konstan atau terus-menerus melibatkan dirinya dalam mempelajari dan menganalisis isu permasalahannya, kemudian melakukan juga aktivitas penelitian, ya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan tepat. Makanya kalian, walaupun tidak menjadi peneliti nantinya, ya, kalian misalnya menjadi manajer di perusahaan atau apapun pekerjaan, atau jadi akuntan dan sebagainya, harus juga menguasai metodologi riset, ya, karena pekerjaan kalian menuntut juga melakukan berbagai aktivitas penelitian. Ya. Memang Anda bisa tahu konsepnya seperti apa, walaupun itu secara detail akan dikerjakan oleh orang lain misalnya. Anda menyuruh orang lain mengerjakan misalnya. Tapi Anda paham bagaimana riset itu dilakukan. Nah, orang yang paham itu mudah menyuruhnya. Beda dengan orang yang nggak paham, menyuruh orang lain, dipunguli orang lain, nggak tahu juga. Ya. Maksudnya itu. Ya. Jadi, dia akan lebih paham kalau dia juga tahu bagaimana melakukan penelitian. Makanya kalian di tingkat sarjana itu memang dipersyaratkan mengambil tugas akhir berupa skripsi yang merupakan salah satu bentuk penelitian. Karena diharapkan kalian selain mempelajari metodenya, juga mengerjakan langsung penelitian seperti apa. Learning by doing tentang bagaimana melakukan penelitian. Nah, penelitian itu sendiri menuntut daya pikir yang mendalam, seperti dikatakan tadi, thorough study, studi yang mendalam, analisis yang mendalam, sehingga kalian punya juga kemampuan atau keterampilan analitis, ya, melakukan analisis. Nah, manajer kadang-kadang dan seringkali ya sometimes ya seringkali membuat keputusan, ya. Nah, kalau keputusannya itu buruk, ya, maka masalah tidak terpecahkan. Beda antara membuat keputusan yang baik dan buruk terletak pada proses pengambilan keputusan yang tersebut, ya. Nah, biasanya keputusan yang baik itu akan baik kalau ada input yang baik. Input dalam hal ini informasi tertentu pada saat dia mengambil keputusan. Informasi yang bagus, ya, yang bagus itu bisa dihasilkan dari penelitian yang bagus juga. Nah, pengambilan keputusan yang baik bisa didapatkan kalau manajer bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah manajer mengidentifikasi masalahnya dengan tepat? Di mana sebenarnya sumber masalah? Do manager identify where exactly the problem lies? Di mana tempatnya masalah tersebut? Kalau salah identifikasi, masalah nggak terpecahkan. Harus dicari akar masalahnya apa. Nah. Kemudian, apakah mereka bisa mengenali faktor-faktor relevan yang mungkin perlu diselidiki? Berarti harus tahu apa kaitannya dengan ini. Ya. Dan itu mempersyaratkan kalian harus tahu dulu teorinya. Ya. Kalau kita belajar teori di berbagai macam mata kuliah, itu ada diajarkan beberapa prinsip-prinsip. Nah, hal ini yang mempengaruhi ini adalah ini. Ya. Itu akan bisa, penelitian akan bisa dilakukan oleh orang yang knowledgeable, punya pengetahuan di bidang itu. Kalian sudah mempelajari berbagai macam teori di kuliah ini, ya, baik itu teori bidang akuntansi, di bidang manajemen, ya.
Itu akan memampukan kalian mengidentifikasi masalahnya apa. Ya. Kemudian mereka harus tahu juga jenis informasi yang apa yang perlu dikumpulkan, to be gathered, dan how, cara mengumpulkan informasinya apa saja. Misalnya ya, sebuah toko itu kok sepertinya nggak laku-laku nih toko ya. Sudah jualan sekian lama kok nggak laku-laku juga. Kenapa ya? Itu masalah ya. Kenapa kita jualan kita kok nggak sukses ini? Kenapa? Untuk menjawab itu kita bisa melakukan penelitian marketing terutama di bidang itu ya. Apakah pelanggan nggak suka dengan pelayanan kita kah? Atau nggak suka dengan produk kita kah? Atau nggak suka dengan lokasi kita? Nah, itu berarti tadi harus kita identifikasi masalahnya di mana. Apakah di produk, di pelayanan, atau di faktor lain. Untuk tahu tadi itu, kita harus tahu juga apa yang menyebabkan itu. Misalnya ya, kita merasa memang produk kita ini lumayan enak kok dibanding yang lain, tapi kenapa kita nggak laku? Ya. Nah, coba kita identifikasi apa saja. Disusun. Informasinya seperti apa? Informasinya jangan menanyakan karyawan kita, tanyakan si pelanggan kita. Pelanggannya harus dicari informasinya seperti apa. Bikinlah semacam kuesioner, tanya jawab. Kenapa pian pada suka datang ke sini, Bu? Produk kami sudah nyamankah? Atau ada kurang? Atau harganya kah, kelarangan, dan sebagainya, kan bisa diinvestigasi. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana menggunakan informasi tersebut, ya, dianalisis dan bagaimana kita mengambil kesimpulan yang tepat dari hasil informasi yang kita peroleh. Misalnya dari hasil investigasi tadi ketahuan ya, ternyata ditimbang-timbang mereka agak berat di harganya kemahalan. Makanannya sih enak ya, atau barangnya enak, cuman si pelanggan menganggap ini terlalu mahal. Ya. Nah, berarti apa kita lakukan? Kurangi harganya, kan terserah bagaimana manajer melakukan keputusan. Cuman sekarang kita punya input untuk mengambil keputusan. Ya. Dan terakhir, bagaimana kita mengimplementasikan hasil dari proses untuk memecahkan masalah. Tadi misalnya ketemunya di harga, bagaimana kita memecahkannya? Harga dikurangi, atau dibikin segmen baru, atau bagaimana, atau diputar lagi, reorientasi produknya seperti apa, bisa jadi. Ya, itu salah satu bentuknya. Dalam akuntansi misalnya ya, penelitian bidang akuntansi misalnya. Akuntansi manajemen biasanya dekat dengan manajemen ya. Mengapa misalnya misalnya perusahaan besar ya punya banyak divisi, ya, divisi A, B, C, D. Ya. Itu kalau kalian belajar sistem pengendalian manajemen, itu biasanya ditetapkan ada cara mekanisme tertentu untuk memacu manajer-manajer unit itu berprestasi. Dan dibikinlah sistem insentif. Ya. Kalau mencapai target segini, maka manajer akan dapat bonus insentif segini. Nah, kita nggak tahu apakah itu akan bermotivasi, meningkatkan motivasi atau apa tidak. Ya. Dan mungkin ada beberapa manajer yang berprestasi baik dan ada yang tidak. Ya. Nah, ini mungkin pimpinan merasa, sepertinya sistem yang saya buat kok nggak sukses ya. Saya sudah bikin sistem seperti ini, tapi manajer tetap aja kesulitan mencapai target. Ini ada apa ini sebenarnya? Nah, kalau dalam akuntansi manajemen berarti berkaitan dengan budgeting dan target setting dan pencapaiannya. Ya. Bagaimana sistem insentif perusahaan dan juga sistem informasi akuntansi berkaitan dengan manajemen itu membantu mereka mencapai tujuan. Nah, bisa dilakukan penelitian khusus tentang itu. Nantinya top manajemennya akan bisa memutuskan apakah cara yang sekarang sudah bagus atau tidak. Ya. Nah, itu. Jadi riset yang bagus, penelitian yang bagus akan membantu manajemen mengambil keputusannya dengan baik. Tidak salah, tidak keliru. Banyak kejadian di lapangan, perusahaan tidak sukses dan sebagainya, sebagian besar karena tidak melakukan penelitian dengan tepat. Ya. Paling gampang saja. Kenapa sebuah bisnis gagal?
Karena dia mungkin nggak berpikir masak-masak studi kelayakannya seperti apa. Studi kelayakan itu salah satu bentuk penelitian loh ya. Studi kelayakan ya. Layak apa tidak kita melakukan bisnis di bidang ini. Ya. Itu kan harus ada penelitian yang sifatnya dalam ya. Sebelum kita ngambil tindakan investasi di sini, apakah ini sudah tepat kita lakukan? Biasanya perusahaan yang sukses itu bukan hanya faktor luck, tapi ada input informasi yang benar-benar bermutu sehingga dia mengambil tindakan tersebut. Bisa dipahami seperti itu ya. Sekarang melakukan penelitian itu bukan hal yang sulit ya, karena ada teknologi modern yang membuat prosesnya itu exciting dan mudah atau smooth dilakukan. Tadi seperti yang ditanyakan, siapa tadi namanya yang nanya yang menyangkut pandemi, siapa namanya lupa saya. Fikri, Pak. Fikri tadi yang nanya. Kalau pandemi sekarang ini akan nggak jadi masalah, karena teknologi memungkinkan kita tetap melakukan penelitian. Ya. Pakai metode daring nggak masalah ya. Komputer personal itu alat yang nyambung dengan internet amat mempermudah orang memperoleh informasi dan pengetahuan. Sehingga mempengaruhi juga bisnis dan penelitian ya. Saya pernah mengalami sebelum ada internet susah sekali melakukan penelitian waktu itu. Dan saya nggak tertarik melakukannya. Waktu saya ngambil S1 dulu, kami sudah punya komputer, cuman untuk melakukan riset itu nggak seperti sekarang. Perusahaan-perusahaan belum memasang laporan keuangannya di website. Nggak ada, zaman dulu belum ada website ya. Yang ada ya komputer biasa, komputer PC yang gaduk gitu. Ya. Tidak ada waktu itu. Saya ngetik skripsi pakai mesin pakai komputer dulu itu. Cuman yang saya teliti susah sekali karena datanya nggak tersedia. Jadi hanya pakai wawancara biasa. Agak susah zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang amat mudah, data, informasi mudah disebarkan. Kalau melakukan penelitian di bidang akuntansi, datanya banyak sekali ya, karena perusahaan sekarang diwajibkan memasang laporan keuangannya di website. Tinggal lakukan penelitian. Ya. Atau kalian melakukan penelitian survei, tinggal kirim pakai email, pakai Google Form, cepat sekali datang kembali lagi. Ke seluruh dunia kalian bisa kirim kalau mau. Dan akan datang lagi dalam waktu yang singkat. Jadi data juga kan, gampang sekali zaman sekarang. Saya kadang-kadang cari informasi apa, tinggal buka Google aja, Google datang semua datanya. Kalau dulu relatif saya mesti datang ke sana, minta ke orang mengemis-ngemis dulu datanya, belum dikasih, susah sekali. Dan sekarang relatif mudah dilakukan. Jadi bersyukurlah kalian yang di zaman era 4.0 sekarang ini, informasi banyak sekali tersedia. Ya. Data banyak sekali, big data ada segala macam. Ya, tinggal kemauan kalian saja untuk melakukan penelitian di bidang itu. Tidak ada hambatan dalam hal data. Itu. Kemudian, tadi saya bilang pengambilan keputusan itu adalah proses memilih di antara berbagai macam alternatif solusi. Nah, riset itu membantu dalam kita menghasilkan alternatif itu untuk pengambilan keputusan. Tadi yang saya bilang masalah toko yang nggak laku tadi. Sudah kita ketemu masalahnya, solusinya macam-macam. Ya. Apakah harga kita turunkan, apakah pakai dengan harga sekarang, tapi dengan tambahan bonus tertentu, atau pemasaran yang harus lebih efektif lagi untuk menyasar pasar tertentu. Nah, itu yang kita bisa berikan alternatifnya kalau riset mendukung data dan informasi yang menyangkut apa tersebut. Ya. Tapi kita tidak mesti harus melakukan penelitian sendiri, ya. Kita pakai saja penelitian yang sudah ada lebih bagus lagi, ya. Penelitian yang sudah dilakukan orang lain umumnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, ya. Itu bisa menjadi acuan, ya, acuan dalam mengambil keputusan. Ya. Biasanya perusahaan kalau memang tidak bisa melakukan, tidak punya staf yang melakukan, bisa ditunjuk konsultan eksternal untuk melakukan itu. Minta bantuan dia. Konsultan eksternal mungkin Anda tidak perlu bikin penelitian khusus, tapi lakukan saja dari penelitian yang lain yang sudah dilakukan orang lain. Kasihkan ke kami
Hasilnya seperti apa? Jurnal ilmiah itu bisa dalam bentuk jurnal profesional atau jurnal-jurnal ilmiah yang murni akademik. Akan jadi input untuk mengambil keputusan menyangkut berbagai macam alternatif. Penelitian di bidang bisnis, ya bisnis research itu terutama adalah proses yang upaya yang sistematis dan terorganisir, ya teratur untuk menginvestigasi atau menyelidiki masalah tertentu yang ditemukan pada tempat kerja yang memerlukan solusi atau pemecahan masalah. Jadi praktis sifatnya ya, kita mau solusinya seperti ini. Dan ada berbagai macam langkah atau step yang dirancang dan dieksekusi dengan tujuan memberikan jawaban untuk isu yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan. Kenapa saya katakan business research? Karena ini relevan sebagai Anda, sebagai calon manajer di perusahaan atau tenaga dari berbagai macam organisasi, akan banyak Anda pekerjaan akan dimudahkan kalau Anda punya dapat input informasi yang bermutu. Ini langkah-langkahnya ya. Langkahnya dalam business research pertama, tahu dulu masalah. Seperti yang saya bilang tadi ya, tahu dulu masalahnya. Where the problem area exists in the organization. Kemudian kita mengidentifikasi masalah yang perlu untuk dipelajari dan dipecahkan, masalahnya di mana. Kemudian kita kumpulkan informasinya, analisis datanya, kemudian menentukan faktor yang berkaitan atau berasosiasi dengan masalah, dan memecahkannya dengan melakukan tindakan korektif kalau masalah itu yang menjadi sumbernya. Ya. Kalian pernah nonton nggak acara di TV yang Air Crash Investigation? Jadi di situ ada kecelakaan pesawat, ya, biasanya di National Geographic biasanya terjadi acara itu. Nah, begitu kecelakaan terjadi biasanya datang pihak KNKT kalau di tempat kita, Komisi Nasional Keselamatan Penerbangan Transportasi, NTSB kalau di Amerika. Mereka itu pakai metode yang lumayan canggih ya, untuk menentukan sebab masalah kenapa ini kecelakaan ini terjadi. Itu dia pakai metode riset yang lumayan sophisticated ya, karena kadang-kadang nggak ketahuan masalah itu di mana. Kenapa sih perusahaan ini bisa sampai pesawat ini bisa sampai jatuh? Cari dulu datanya sama mereka. Dalam kasus seperti itu, dia masalahnya adalah kenapa pesawat ini jatuh. Cari informasinya. Informasinya apa? Dengan mengambil kalau di pesawat ada black box-nya itu. Sebenarnya bukan black box, itu orange box yang berisikan rekaman penerbangan, termasuk rekaman pembicaraan di kokpit pesawat, atau di tower juga ada disimpan, di situ juga ada disimpan, dan di situ semua data ketahuan di situ. Itu dianalisis ya. Itu mirip seperti riset mereka sebenarnya. Kemudian bukti-bukti fisik dilihat ya, badan pesawat seperti apa, kemudian kalau ada penumpang yang selamat ditanyakan kenapa, dikumpulkan datanya. Mereka bikin berbagai macam hipotesis. Sebab satu mungkin ini. Sebab satu mungkin karena cuaca, faktor eksternal. Sebab dua mungkin karena faktor mesin, atau peralatan, atau sebab terakhir karena faktor manusia, human error, pilot error. Sekarang alternatif macam-macam. Sekarang tinggal menghapus kemungkinan yang mana setelah mendapatkan banyak data tadi, ya kan? Coba deh kalian sering nonton itu kan terasah kemampuan bagaimana melakukan penelitian yang sifatnya berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Ya, penelitiannya sifatnya ke belakang, ya, meneliti sesuatu yang sifatnya forensik ke belakang. Ya. Kalau yang penelitian bisnis kebanyakan ke depan, ya. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki ke depannya, Walaupun sebenarnya penelitian si keselamatan transportasi itu juga, kalau ketemu sumber masalahnya, dia juga akan memberikan warning ke depan. Misalnya tidak boleh pesawat tipe ini diterbangkan karena berbahaya, karena ininya rusak. Ini harus diperbaiki dulu, di grounded dulu, diperbaiki, baru boleh terbang lagi.
Kadang-kadang aneh juga hasil temuannya. Gara-gara sekrup satu biji aja pesawat bisa jatuh. Sekrup satu biji yang lupa dipasang, sayap belakang, begitu angin menerpa, jatuh. Pesawat nggak seimbang. Terjunlah dia. Gara-gara sekrup sebiji saja. Aneh sebenarnya ya. Gara-gara ketedoran yang kita nggak pernah kira terjadi, itu benar-benar berakibat fatal. Nah, jadi setelah ditegur, semua pihak kena sanksi karena kejadian tersebut. Akhirnya perusahaan maskapai penerbangan yang mengalami kecelakaan melakukan perubahan. Sekarang mereka ketemu masalahnya, yaitu tidak ada prosedur safety yang kontrol yang baik terhadap proses maintenance pesawat. Kenapa sampai satu sekrup tadi ketinggalan? Ternyata yang mengerjakan orang yang masih nggak pengalaman, nggak disupervisi dengan baik oleh atasannya, ditinggal begitu saja, tidak dicek lagi pekerjaan seperti apa. Nah, itu bahaya. Kalau dalam industri penerbangan itu sudah berbahaya, karena pesawat itu kalau sekali jalan nggak bisa mogok di tengah jalan seperti mobil, nggak bisa ya. Kalau mobil mogok bisa stop di tengah jalan, orangnya turun ganti mobil nggak masalah. Tapi dia kalau celaka udah jatuh aja ke bumi. Itu faktor risiko itu harus dipertimbangkan dengan baik, harus dipertimbangkan dengan baik. Itu contoh ya bagaimana riset dilakukan secara spesifik. Ya. Di banyak organisasi juga bisa dilakukan semacam itu ya, yang bersifat forensik yang mengetahui kejadian kenapa sebenarnya ini gagal, kenapa ini sebenarnya nggak berhasil, mana masalahnya, itu akan kita perbaiki. Oke. Manajer akan terus-menerus menghadapi masalah baik besar maupun kecil dan harus membuat keputusan yang tepat. Ya. Dan di banyak area itu akan ada masalah, baik dalam akuntansi, finance, keuangan, manajemen, dan marketing. Ini contoh-contoh problems atau masalah yang dihadapi dalam akuntansi. Misalnya budget control system yang saya terangkan tadi itu budget control system, bagaimana melakukan pengendalian dengan sistem anggaran untuk manajer divisi. Kemudian metode costing atau biaya persediaan. Ya. Itu ada bagaimana menentukan sebenarnya berapa cost untuk persediaan. Ya. Depresiasi. Apakah depresiasi kita tepat mencerminkan kondisi aset kita? Ya. Kemudian ini yang banyak dipakai karena datanya data sekunder ya. Perilaku laba, ya naik turunnya laba, kenapa sebabnya? Time series behavior of quarterly earning, laba kuartalan. Ya. Kemudian transfer pricing ini di akuntansi manajemen, bagaimana harga ditetapkan untuk biaya transfer dari satu unit ke unit lain. Kemudian metode perpajakan, bagaimana melakukan perencanaan pajak yang tepat, ya, untuk dapat meminimalkan kos perpajakan misalnya. Itu adalah bagian dari penelitian akuntansi. Kemudian di bidang finance, belum saya ganti. Bidang finance ini belum saya ganti, ini finance ya. Di bidang finance itu mungkin ada berkaitan dengan bagaimana operasi institusi atau lembaga keuangan. Bagaimana menentukan rasio keuangan yang tepat. Bagaimana kalau perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Ya. Atau pendanaan antar perusahaan. Atau hasil obligasi atau mortgage. Ya. Kemudian perilaku harga saham di bursa efek. Itu di bidang finance atau investasi. Di bidang manajemen, nah manajemen banyak lebih kaya justru ya. Perilaku pegawai, ya kenapa pegawai termotivasi, ada yang rajin, ada yang enggak, ada yang berprestasi, ada yang enggak, itu kan harus diketahui. Kemudian manajemen sumber daya manusia, bagaimana perilaku karyawan dalam organisasi, bagaimana kepemimpinannya, keberhasilannya seperti apa. Kemudian dampak demografi terhadap praktek manajemen. Kemudian manajemen operasional, produksi, perumusan strategi. Nah ini perlu penelitian yang mendalam kalau kita mau merencanakan strategi perusahaan, ya. Rencana strategik dan strat. Ya. Kemudian sistem informasi ini banyak nyangkut ke akuntansi karena kita belajar khusus sistem informasi manajemen dan akuntansi. Ya biasanya sistem informasi ini bagian dari orang akuntansi banyak belajar tentang ini. Pak Rizwan Yudi yang ngajar di kelas 1-nya itu ahli di bidang sistem informasi. Ya. Padahal dia di jurusan akuntansi.
Ya. Kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang ini, ada nanti yang webinar dari Pak Yudi, Iswan Yudi menerangkan tentang sistem informasi. Ya, itu berbagai macam yang bisa dipecahkan oleh akuntansi maupun manajemen ya, di bidang bisnis. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut di bagian selanjutnya? Sekarang kalian harus familiar dengan berbagai macam penelitian ya. Coba kalian sering baca-baca ya untuk menambah wawasan ya. Bukan hanya yang kalian pelajari di bangku kuliah, tapi harus juga kalian kombinasikan dengan belajar baca-bacalah artikel ilmiah ya. Baik di majalah, di umum, di koran umum atau di jurnal ilmiah. Sekarang nggak terbatas, tinggal buka internet saja bisa kalian dapat banyak. Yang penting mau rajin mempelajari ya supaya tahu dinamika yang terjadi di lapangan, praktek di lapangan seperti apa. Ya. Itu. Kemudian berbagai jenis penelitian bisnis. Ada dua sebenarnya ya. Ada yang sifatnya applied, terapan, yang langsung diterapkan untuk mengatasi masalah. Dan ada yang sifatnya penelitian yang sifatnya basic atau dasar, yang mungkin tidak langsung memecahkan masalah. Ya. Tapi dia gunanya adalah menambah body of knowledge, maksudnya memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tertentu. Kalau yang terapan tadi langsung memecahkan masalah yang di organisasi itu, yang basic itu untuk berlaku untuk semua situasi, ya, tidak menyasar ke spesifik masalah tertentu, cuma berlaku di semua situasi. Gunanya adalah sebagai fondasi atau dasar yang bisa digunakan berbagai macam penelitian. Ini disebut juga dengan pure research murni. Dia mungkin tidak menyasar ke satu spesifik organisasi, tapi ke banyak organisasi yang sifatnya cross-sectional, yaitu basic. Kalau menyasar ke satu unit organisasi, dinamakan applied. Penelitian terapan dalam bahasa Inggris, definisinya. Nah, hal berikut juga yang harus dipahami adalah menyangkut etika. Ya. Etika. Dalam kita melakukan riset itu ada etikanya. Ya. Yaitu kode etik atau perilaku dalam kita melakukan penelitian. Ini berlaku untuk organisasi, anggota organisasi atau sponsor terhadap riset tersebut, peneliti yang melakukan, dan responden yang terlibat dalam situ juga harus beretika semua. Ya. Mereka yang mensponsori riset itu harus bermaksud baik, good faith, memberi perhatian terhadap hasil yang didapatkan, kemudian mengejar kepentingan organisasi, bukan hanya kepentingan dia sendiri. Dan perilaku beretika tersebut dicerminkan dari perilaku si peneliti pada saat melakukan investigasi, partisipan pada saat memberikan data, analis yang akan mengolah dan memberikan hasil, dan seluruh anggota tim yang terlibat untuk menyajikan interpretasi hasil dan solusi yang diberikan. Harus beretika semua. Etikanya seperti apa sih? Ya, kita harus mengacu ke nilai etika secara umum saja ya. Ada 6 etika umum ya. Kalau kalian belajar etika, itu ada 6 etika, nilai etika yang juga harus diacu oleh pada saat kita melakukan penelitian. Pertama ya, kita sebagai orang harus dapat dipercaya, trustworthiness, berintegritas, jujur, dapat diandalkan. Penelitian harus jujur. Ya. A katakan A, B katakan B, harus jujur. Ya. Data juga data yang benar-benar ada di lapangan. Dan peneliti jangan mengambil penelitian orang lain, harus jujur, bikin dari dirinya sendiri. Ya. Kalian juga harus punya itu ya, pada saat mengerjakan skripsi harus jujur, berintegritas, ya, dapat dipercaya istilahnya. Kemudian menghargai, respect, toleran, sopan, memperlakukan orang baik dengan orang lain dengan baik. Yang mungkin berkaitan dengan sesama peneliti atau responden yang digunakan dalam penelitian harus dihargai. Ya. Kemudian bertanggung jawab, disiplin, konsisten, memahami konsekuensi dan mengemban amanah dengan baik. Nah, itu bertanggung jawab. Kemudian wajar, fairness, melakukan wajar atau adil, ya, terbuka dan mendengarkan orang lain. Ya. Kalau dalam penelitian kita melakukan diskusi ilmiah, pasti kita harus terbuka.
Ya, jangan ngotot sendiri, jangan nggak mau dengar orang lain. Ya. Syarat seorang berpengetahuan itu adalah mau mendengarkan, memahami perspektif orang lain. Kita bisa saja salah, ya. Kita harus terbuka. Siapa tahu perspektif kita keliru, kita bisa salah. Ya. Ciri seorang yang punya pengetahuan baik adalah dia mau terbuka dan menyadari bahwa dia mungkin salah, ada bias. Ya. Jadi harus mau mendengarkan orang lain dan tidak menyalahkan. Dan kita bersikap adil. Kemudian peduli, berterima kasih, bersyukur, mau memaafkan, menolong orang lain. Ya, penelitian itu kadang-kadang bisa dilakukan untuk dalam rangka kita menolong masalah masyarakat, misalnya masalah orang lain, kekhawatiran kita, concern kita terhadap masalah yang ada di masyarakat. Itu bisa memotivasi penelitian. Kemudian keluarga atau citizenship, kita merupakan bagian dari komunitas masyarakat dan negara. Jadi kita harus mau bersedia bekerja sama, berbagi, melindungi lingkungan dan taat aturan. Penelitian juga sama prinsipnya, kita harus mau berbagi. Ya. Bekerja sama dengan pihak lain yang mungkin mau meneliti juga, kita bisa berbagi di situ. Nah, hal utama yang saya mau tekankan di sini adalah tadi, jujur, berintegritas, dan jujur pada saat melakukan penelitian. Kemudian mau menghargai orang lain. Ya. Itu akan menjadi dasar untuk etika, ya. Kalau di banyak perguruan tinggi, ya pengalaman saya waktu kuliah di Australia dulu, kita harus mengajukan dulu proposal kita untuk dinilai sama komisi etik. Apakah penelitian kita ini tidak melanggar prinsip etik, ya, tidak membuat, terutama sekali adalah tidak membuat risetnya ini merugikan orang lain. Misalnya kita menggunakan responden itu harus dihargai dengan baik. Maksudnya jangan disakiti, ya. Karena ada penelitian yang seperti itu, ya. Ada penelitian psikologi yang aneh dulu, ya. Dia mengurung orang sekian hari dalam satu ruangannya. Orang itu jadi stres, ya. Jadi stres dan ada efek psikologis yang lumayan traumatis pada saat mereka melakukan penelitian itu. Nah, sejak itulah diatur. Jadi nggak boleh sembarangan melakukan penelitian, terutama penelitian yang melibatkan manusia, karena ada efek tertentu yang akan terjadi atas manusia tersebut. Termasuk juga kalau penelitian itu kita tidak jujur dalam artian kita menyamar misalnya, ya. Ada penelitian yang sifatnya kualitatif, kita bisa menyamar. Kita masuk suatu organisasi, kita menyamar jadi siapa, jadi karyawan di situ, sudah melakukan penelitian. Ya. Zaman dulu bisa ada penelitian yang sudah publish tahun 80-an dulu. Itu dia menyamar jadi buruh di perusahaan tersebut, ya, untuk tahu praktek manajemennya seperti apa. Itu dulu, ya, tapi zaman sekarang mungkin tidak bisa dilakukan karena harus orang yang kita masuki harus tahu, harus mengizinkan. Itu kan tanpa izin sebenarnya itu menyamar seperti itu. Dan itu mungkin tidak diloloskan dalam komisi etiknya sekarang. Termasuk kalau kita memberikan kuesioner dan sebagainya, itu juga jangan mengganggu orang lain. Dan yang prinsip utama adalah concern dari orang yang bersangkutan itu tidak keberatan untuk diteliti. Tidak ada keberatan apapun dan boleh menarik kembali kalau dia nggak mau memberikan informasi tersebut. Kita jangan memaksa orang lain untuk melakukan penelitian. Satu hal yang saya tekankan juga berkaitan dengan kejujuran adalah menghindari tindakan plagiarisme. Plagiat. Tahu apa plagiat? Ya. Itu sangat diharamkan dalam penelitian, ya. Terutama dalam publikasi, diharamkan. Plagiat adalah menggunakan kata atau ide orang lain seakan-akan itu milik dia. Atau mencuri data atau ide dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Atau mencolokkan pencurian ide orang lain diperoleh dari orang yang ada sekarang. Itu pencurian sebenarnya, plagiat juga istilahnya. Itu harus dihindari. Tidak boleh, itu tidak jujur. Nanti kalau kalian melakukan penelitian skripsi, jangan mengambil penelitian orang lain. Ambil skripsi orang lain dari mana, aku itu punya kalian. Nah, boleh seperti itu. Nah, boleh. Itu haram hukumnya. Kalau ketahuan, ijazah kalian akan ditarik. Ya. Kalau ternyata udah ketahuan, ternyata melakukan plagiat, itu bisa digugurkan. Ya. Dianggap tidak lulus, kalau orang itu sudah
lulus dan ada ijazah, ijazahnya ditarik karena alasan itu. Banyak kasus kan kalian dengar ya, bahkan rektor perguruan tinggi melakukan tindakan plagiat pada saat dia mengambil S3. Wah, keterlaluan pikir saya ini. Ternyata dia memplagiat hasil mahasiswanya sendiri. Ya. Jadi misalnya saya dosen, kalian mahasiswa. Skripsi kalian saya ambil, saya bikin penelitian punya saya. Nggak boleh. Ya. Itu kan punyanya mahasiswa, walaupun gimana pun mahasiswa yang bikin, nggak boleh diambil sama dosennya. Kecuali dia menyebutkan dengan baik, ya, mengutip dengan baik dan minta izin yang bersangkutan, itu bisa. Ini kebetulan tidak ada izin sama sekali, ya, diambil semua sama dosen yang tadi. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, plagiat itu seperti apa, ya? Kalau untuk konteks mahasiswa mungkin ini copy and paste, ya, copy and paste ini copy paste. Ketika ibu bilang copy and paste dalam bahasa Inggris itu sering, karena internetnya amat menggampangkan, kalian tinggal klik, Ctrl-C, taruh di sini, Ctrl-V. Gampang sekali. Ya. Aku aja punya kalian. Itu plagiat, hati-hati ya. Itu berarti kalian mengcopy pekerjaan orang lain, atau tidak tepat dalam melakukan sitasi atau mengutip punya orang lain. Kemudian tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Atau menciptakan sumber palsu bukan dari yang sebenarnya. Atau mengaku sama sekali punya orang lain menjadi punya dia. Saya pernah habis-habisan menjatuhkan seseorang karena saya pikir keterlaluan sikapnya. Ada mahasiswa tahun berapa itu, saya langsung geblak meja. Ternyata dia mengambil penelitian angkatan di atasnya. Penelitian proposal angkatan tingkatnya dipakai dia lagi, diakui punya dia. Saya nemu sendiri, karena yang dikutip itu adalah bimbingan saya sendiri. Sementara saya jadi pemuji waktu proposal dia. Udah saya lempar, pak, nggak bisa dipakai. Kamu mencuri punya orang lain. Nggak boleh seperti itu. Ya. Saya banting, saya lempar proposalnya. Kaget semua orang. Ya gimana tuh? Haram hukumnya di kampus, nggak boleh seperti itu. Saya begitu baca kaget, ini punya siapa? Ini kan saya ingat saya bimbingan saya tahun lalu, kenapa muncul lagi tahun sekarang? Saya tanya, saya pelan-pelan saya tanya. Jujur sama saya, kamu melakukan sendirikah proposalnya? Ya Pak, melakukan sendiri. Benar melakukan sendiri? Tidak mengambil orang lain? Tidak Pak. Pak, saya lempar ke muka dia. Bohong kamu. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Saya tahu persis ini karena bimbingan saya, namanya si ini. Kamu bisa telepon dia. Saya bisa buktikan ini adalah punya dia, bukan punya kamu. Semua persis dia contoh. Nggak boleh seperti itu ya, itu sudah merupakan ini. Akhirnya dia gagal di proposal, harus mengulang lagi. Apa boleh buat? Ya. Ada kasus lain lagi, ini bukan plagiat, tapi dia tidak jujur, dia menyuruh orang lain mengerjakan. Karena kalau penelitian, saya yang menjadi pembimbingnya, saya harus tahu datanya apa, dari mana dapatnya, gimana cara menghitungnya. Masuk akal apa tidak datanya ini. Semua harus kasih data mentahnya ke saya buat saya cek. Itu supaya menghindarkan plagiat. Atau tindakan tidak jujur lainnya. Kalau menyuruh orang lain bukan plagiat, tapi tindakan tidak jujur, karena bukan dia yang mengerjakan, tapi orang lain yang mengerjakan. Dari hasil investigasi saya, ternyata dia ngaku, saya tidak menyuruh, saya tidak mengerjakan, jadi Pak saya nyuruh orang lain, ada konsultannya. Nggak bisa, kamu kerjakan sendiri sekarang. Sekarang kamu kerjakan di depan saya. Seharian dia duduk di depan saya ngerjakan sendiri. Seperti itu nggak boleh kalau nyuruh orang lain, itu kalian nggak jujur namanya. Nah itu ya, kejujuran harus dijaga karena itu adalah hal yang utama dalam melakukan penelitian. Terus bagaimana kalau kita menghindari adanya plagiarisme itu? Ada caranya buat menghindari ya. Pertama kita bisa melakukan meringkas ke sumber aslinya, tapi dengan bentuk lebih singkat dari aslinya. Jadi nggak mirip lagi, dan nggak mirip dengan aslinya. Ya. Bikinlah. Kalau kalian mengutip punya orang lain, bikinlah nggak terlalu mirip lagi, bisa kata diringkas atau diparafrase. Parafrase itu menggunakan kata-kata Anda sendiri. Kalau diringkas menjadi lebih ringkas, parafrase bisa lebih panjang, atau bisa lebih ringkas. Pada intinya adalah, sudah berubah sama sekali dari aslinya. Karena Anda menuliskannya kembali pakai kata-kata milik Anda sendiri. Atau kalau Anda tidak mau menggunakan kata sendiri, dikutip dengan sumber aslinya persis seperti aslinya. Dengan menyebutkan nama aslinya siapa, dari halaman berapa. Quote, ya quote aslinya.
supaya menghindarkan tadi. Jadi boleh kalian menggunakan karya orang lain, tapi harus dikutip, disebutkan sumbernya dari mana. Lebih ideal lagi kalau menggunakan parafrase, kalian utarakan lagi pakai kata-kata kalian sendiri. Nanti mulai semester mendatang, penelitian akan kita pakai alat, ada namanya anti plagiarism, ada softwarenya, aplikasinya. Dicek di situ, dia mengecek dengan data dari internet ya. Kalau dia sama persis dengan punya orang lain, dia bisa detect ya, mendekati berapa persen dari punya orang lain. Tingkat plagiarisme yang dibolehkan adalah sekitar 20%. 20% mirip dengan orang lain, nggak masalah. Itu nggak signifikan gitu ya. Kalau di atas 20%, 25% itu dianggap mirip orang lain, harus diubah kata-katanya. Nanti mulai, mungkin di zaman kalian nanti XCT sudah diterapkan dengan utuh, ya, anti plagiarisme seperti itu. Menghindari terjadinya plagiat dalam karya ilmiah. Nah itu ya, berkaitan dengan etika ya. Saya amat tekankan itu supaya kalian sadari dari awal bahwa kita harus paling tidak mempunyai sikap etika yang dapat dipercaya, menghargai, bertanggung jawab, wajar dan adil, peduli, dan kita bagian dari masyarakat yang lebih luas. Ya, harus dipahami betul-betul. Oke, ada pertanyaan mengenai hal ini? Ya, ini saya berikan hanya konsep dasar saja, pendahuluan saja ya. Beberapa hal, nanti minggu depan kita akan lebih membahas tentang proses penyelidikan ilmiah, ya. Bagaimana melakukannya, ya, tahap-tahapannya, langkah-langkahnya seperti apa. Ada pertanyaan sebelum saya ingatkan sekali lagi? Nah, untuk minggu-minggu mendatang, saya ingatkan, ya, coba kalian pikirkan mulai sekarang. Topik-topik penelitian apa yang Anda mau kerjakan. Dengan mempelajari berbagai macam permasalahan dalam organisasi, atau permasalahan di lapangan, atau permasalahan yang Anda temukan, dan mencoba mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Ingat, Anda nggak boleh melakukan dari nol, ya. Mungkin ada orang yang sudah melakukan, Anda harus pelajari seperti apa. Kemudian, kalau misalnya belum jelas, sekarang kembangkan minat Anda untuk memilih minat Anda di mana. Coba kembangkan minat Anda untuk memilih topik-topik tertentu. Kemudian pelajari dan dalami topik-topik tertentu itu dengan serius dari berbagai macam sumber. Kalau Anda sudah menemukan itu sekarang, itu amat mempermudah nanti upaya mengarahkan kalian di depan seperti apa. Membikin proposal tidak terlalu sulit lagi karena kalian sudah paham arahnya kemana. Ya. Termasuk juga kalau memang serius dijadikan proposal skripsi kalian yang betulan nantinya akan lebih mudah lagi. Pikirkan mulai sekarang ya, ini belum saya suruh minggu depan, enggak, ya ini akan terus-menerus evolving sampai dengan saat nanti membuat proposal di minggu ke-10 ya, sudah. Di minggu ke-7 sudah, paling tidak kalian sudah tahu. Selesai mid test nanti, UTS, kalian sudah tahu yang mau dikerjakan apa, jadi 1 bulan setelah itu sudah tinggal kerjakan, selesai, pada saat dikumpulkan. Mulai dari sekarang ya, dipikirkan. Kalian bisa baca-baca, ya kan, atau tanya-tanya, atau ya lihat-lihat gitu. Boleh lihat di perpustakaan kalau mau, ya, sempat. Atau ya dari internet gampang aja dicari seperti apa. Nanti kita akan diskusikan. Nah, lebih lanjut saya terbuka kalau misalnya ada bertanya mengenai topik tertentu, silahkan saja lewat grup Japri pun boleh nanya ke saya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah habis, Bang. Ya. Minggu ini cukup ini aja, saya berikan pengantar dulu aja. Ya. Ada pertanyaan? Pak, sedikit bertanya, Pak. Ya. Mengenai penelitian ini kan lazimnya itu biasanya itu meneliti tentang suatu permasalahan, Pak. Apakah kalau seandainya penelitian ini bisa diaplikasikan pada suatu tindakan preventif, misalnya pada problem mendatang, gitu, Pak? Maksudnya apa? Penelitian ini kan biasanya itu diaplikasikan pada suatu masalah nih biasanya. Nah, apakah penelitian ini juga bisa diaplikasikan pada tindakan preventif, misalnya yang pencegahan terjadinya masalah bisa sekali ya. datang.
Justru arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Ya. Seperti yang tadi itu kan tindakan korektif atau preventif ya. Dari yang sudah lewat kita melakukan tindakan preventif dan korektif ke depan. Boleh sekali seperti itu. Ya. Cuman kita di sini kebijakan dari jurusan itu tidak memperbolehkan studi kasus yang terlalu sempit ya. Studi kasus tidak diperbolehkan. Studi kasus maksudnya gini, mengambil hanya satu perusahaan. Tapi tidak jelas ininya. Tapi sekarang boleh mengambil topik di satu perusahaan, tapi harus dalam rangka memecahkan masalah. Boleh seperti itu ya. Harus jelas dulu masalahnya apa. Ya. Kadang-kadang mahasiswa tidak tahu masalahnya apa, dia ngambil studi kasus pada perusahaan ini. Ini pada perusahaan X, studi kasus pada PT X misalnya. Tapi itu hanya judul-judulan, maksudnya fenomena umum yang benar-benar yang tidak benar-benar dipelajari apakah itu memang bermasalah di perusahaan itu. Saya bolak-balik nanya, kalau penelitian yang sifatnya seperti itu, memang masalahkah bagi perusahaan? Masalahnya di mana? Kalau bisa jawab, kalau penelitian studi kasus harus mulai dari masalah dulu, yang seperti dikatakan di depan tadi ya, harus tahu dulu problem masalahnya di mana. Apakah masalah itu benar-benar terlalu menjadi masalah besarkah? Sehingga dilakukan penelitian ini itu harus kuat betul ya. Kemudian harus diidentifikasi apa yang menjadi sumber masalahnya tadi. Faktor-faktor yang berkaitan dengan itu apa? Nah, harus jelas ya, harus jelas. Kalau misalnya studi kasus, mungkin tadi saya bicarakan dengan jujur, diperbolehkan selama itu bisa mempunyai rumusan masalah yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang dihadapi perusahaan itu. Jadi kalian memberikan solusi buat perusahaan itu sebenarnya. Solusinya seperti apa? Jadi bukan masalah yang diada-adakan, maksudnya diada-adakan ini dia nggak namanya masalah sebenarnya ya. Bahkan tingkatan S2 pun saya sering nanya, ya di MM, saya dosen MM kan. Saya memang resminya home base-nya di program S2 ya. Saya bilang, ini memang kalau Anda mengambil topik ini, sebenarnya dia punya masalah sih nggak di bidang yang Anda teliti ini? Nggak tahu Pak, nggak tahu bagaimana. Buat saya sudah keliru Anda melakukan penelitian, karena nggak tahu Anda masalah itu apakah benar-benar terjadi di perusahaan tersebut. Makanya di bab satunya biasanya kita memaparkan masalah yang dihadapi apa, ya. Bahkan dengan data-data yang lengkap, misalnya dari terjadi penurunan penjualan, misalnya, ditulis penjualannya terjadi turun kenapa, ya. Itu harus lengkap betul. Jadi begitu identifikasi masalah sudah kita rumuskan dengan tepat, memang itu berasal dari sumber masalah yang ada di lapangan. Nanti saya bicarakan dengan jurusan bahwa kalian boleh saja mengambil studi kasus seperti itu, tapi syaratnya itu ada syaratnya. Syaratnya harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Karena memang untuk kalian ini kan bisnis riset, ya harus mulai dari masalah yang benar-benar dihadapi di lapangan. Bisnis riset boleh seperti itu. Memang penelitian yang umumnya di akuntansi itu penelitian data sekunder, ya tidak menyasar ke satu jenis perusahaan, tapi untuk yang sifatnya penelitian dasar. Ya. Kalau penelitian Anda sebutkan tadi kan penelitian terapan, ya, mau diterapkan untuk konteks perusahaan itu. Ada juga penelitian dasar yang tidak menyasar satu jenis perusahaan, tapi misalnya meneliti manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek misalnya. Ya. Itu manajemen laba itu kan fenomena keseluruhan yang terjadi di banyak organisasi. Ya. Ya, kita biasanya mencari polanya, perusahaan seperti apa yang melakukan manajemen laba. Manajemen laba itu kalau kalian pelajari adalah mengutak-utik laba supaya labanya itu naik atau turun, ya tergantung ininya. Ya. Nah itu mau tahu dari mana sebabnya. Ada beberapa anak bimbingan saya melakukan manajemen laba itu, intinya ada beberapa karakteristik tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang paling baru, ada anak bimbingan saya yang semester kemarin yang dapat nilai bagus itu ya. Dia meneliti indikasi terjadinya manajemen laba dengan melihat ke rasio keuangan tertentu yang akan jadi pertanda dia melakukan manajemen laba. Dan faktor-faktor apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, macam faktornya. Yang lucu adalah faktor berkaitan dengan perilaku narsistik. Narsis ya, si pimpinan perusahaan tersebut. Waktu sidang skripsi ditanya, dari mana kamu tahu dia narsis atau tidak? Gampang Pak, dari lihat berapa banyak foto dia
terpampang di laporan tahunan perusahaan tersebut. Kalau dia banyak foto, banyak selfie-nya, berarti dia narsis. Karena banyak penelitian mengatakan kalau pemimpinnya narsis, itu kecenderungan dia memanipulasi laporan keuangan akan besar. Karena dia kan mau memperlihatkan dirinya bagus di hadapan orang lain, ya, dengan memampakkan dirinya. Laporan keuangan bisa diotak-atik juga dengan dia melakukan manipulasi sehingga terlihat bagus laporan keuangannya. Anggapannya seperti itu, yaitu hipotesis, namanya hipotesis dugaan. Ya. Itu dia mengajukan dugaan seperti itu. Ya. Wah, pengujinya pada tertarik. Emang bisa dilihat dari fotonya? Ya itu kan hanya ukuran, ya. Kalau kita mau nilai narsis seperti apa, sebaiknya dihitung langsung pakai kuesioner. Cuman dalam kasus ini dia tidak melakukan proksi atau ukuran penggantinya adalah dari melihat apakah dia sering memasang foto. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya nggak berkaitan langsung sebenarnya, ya. Tapi justru manajer yang terlalu narsis, dia bukan menaikkan laba, ternyata menurunkan laba. Aneh juga sebabnya kenapa, ya. Penjelasannya ada. Dia memberi penjelasan bahwa mungkin dia mau tidak orang narsis itu ternyata tidak ada, kalau di Indonesia, kasus di Indonesia tidak ada hubungan dengan bagaimana dia memanipulasi laporan keuangan, tapi kecenderungannya adalah mereka justru menurunkan laba dia, labanya lebih menurun, bukan menaik, berkaitan dengan narsis. Agak berbeda hasilnya, cuman kita bisa memberikan penjelasan lain bahwa mungkin ada faktor lain selain menurunkan laba arahnya. Itu contohnya seperti itu, ya, itu penelitian dasar sifatnya, ya. Menarik karena hasilnya memang inovatif gitu, ya. Sudah ada orang sebelumnya melakukan, cuman di konteks Indonesia belum ada yang melakukan. Ya. Itu salah satu yang pertama yang melakukannya. Saya sangat mendorong kalian bisa melakukan seperti itu, ya, ada inovasi berkaitan dengan penelitian yang sudah ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Udah hampir jam 11 ya. Sebelum saya akhiri, ada lagi pertanyaan? Ya, itu ya saya titip pesan, ya. Jadi coba dari sekarang kalian coba pikirkan, ya, penelitian yang mau dijalankan seperti apa, pelajari bahannya, kembangkan minat Anda di mana, ya. Dari pengalaman terdahulu sih, kakak tingkat kalian biasanya prosesnya agak lama, ya. Saya nggak, karena di semester sebelumnya saya nggak pernah ngajar metode penelitian, ya. Mereka baru melakukan itu setelah masuk ke bimbingan saya, saat bikin proposal. Tapi sekarang saya tarik mundur saja. Jadi sejak kalian metode penelitian ini, walaupun dulu sudah dibuat tugas seperti ini, cuma saya tarik mundur saja. Saya seakan-akan menjadi pembimbing kalian nantinya. Itu cara saya tarik mundur sekarang. Kembangkanlah minatnya sekarang. Gitu. Itu. Ya. Oke. Kemudian untuk membantu kalian memahami beberapa topik-topik penelitian, nanti akan kami sharing, ya. Webinar yang kemarin, ya, saya cari arsipnya lagi, webinar yang kemarin, kalian bisa simak di webinar tersebut. Ada 4 webinar yang kita adakan di kampus, atau 5, ya, 5 saya kasihkan nanti berkaitan dengan akuntansi keuangan. Ya. Saya ada beberapa rekamannya, baik kuliah saya sendiri maupun saya di webinar orang lain yang bukan di kampus kita, ada beberapa saya sempat presentasi. Saya coba berikan juga linknya kalau kalian mau mempelajari itu. Ya. Sekarang karena kita musim-musim webinar, sebenarnya semakin banyak medianya, ya, bukan hanya media tertulis, karena webinar video bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Jadi nanti saya informasikan juga kalau umpama ada kuliah sharing bersama dengan kelas lain, yang kelasnya Pak Yudi, yang kelas ABC mungkin ada beberapa. Kalau kelas sharing itu berarti saya tidak live, ya. Saya hanya menyiarkan rekamannya saja ke kelas, kalian simak itu, ya, sebagai pengganti kuliahnya. Tapi kita tetap ketemu untuk membahas diskusi kalau ada tugas berkaitan dengan bab tersebut. Ya. Karena seperti saya bilang kemarin, untuk kelas malam ini waktu belajarnya kurang, ya, karena hanya 1,5 jam, ya. Sementara kita harus memenuhi 2,5 jam syarat, jadi harus saya tambahi dengan bahan-bahan lain di luar perkuliahan yang biasa, tetap muka seperti biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, ya. Sebelum saya akhiri tolong dibuka kameranya, saya mau
capture buat absen ya. Tolong dibuka kameranya. Buat absen kalian. Udah semua? Bentar ya, satu. Kelas satunya lagi, yang kedua. Dua. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti saya komunikasi lewat WA tentang bahan dan lain sebagainya ya. Jadi saya sharing bahannya lewat WA. Kemudian minggu depan kita saya informasikan lebih lanjut nanti untuk minggu depan ya. Saya sharing bahan sebelum kuliah, kemudian ada. Cuman minggu depan karena ya, minggu ini tidak ada tugas dulu ya, tidak ada tugas ya. Minggu depan mungkin kita ketemu seperti ini dulu, baru setelah itu akan ada tugas yang akan kita bicarakan di minggu berikutnya lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya.